Hari ini kita juga ngebahas tentang tirus ya dan hiu Sifa, bermacam-macam produk yang ada di Kingsa tentunya itu semuanya disediakan oleh owner kita yang tujuannya untuk menunjang bagaimana perjalanan Anda semuanya membangun kerajaan bisnis di Kingsa Sejahtera. Tapi sebelum itu, saya akan melantunkan sebuah pantun dulu supaya makin seru pada malam hari ini ya. Teman-teman bisa mendengarkan pantun ini sangat lucu sekali. Disuruh ke pasar beli ikan teri. Cakep. Cakepnya dalam hati aja ya. Disuruh ke pasar beli ikan teri ya, pulangnya malah beli donat ya. Sehat dulu baru beraksi ya. Sukses datang, Kingsa datang tanpa harus didebat. Oke, masya Allah. Pantun yang kedua, bangun pagi niatnya sih olahraga teman-teman, malah mager lagi. Minum dong produk Kingsa biar bertenaga ya. Rezeki datang pasti setiap hari, luar biasa. Tanpa menunggu waktu lama lagi, saya akan mendampingi Anda menjadi host pada malam hari ini di acara Product Talk ya, Dekalino dan Nisaker, dan tentunya teman-teman juga sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan penjelasan apa manfaat daripada produk dari Dekalino dan Nisaker. Tentunya kita akan mengusung sebuah tema di usia berapapun kita harus tetap memiliki produktivitas yang tinggi dan punya manfaat untuk banyak orang. Maka kita panggil langsung pembawaan materi kita pada malam hari ini. Masya Allah, siapa lagi kalau bukan Dokter Setio. Waktu dan layar saya persilahkan. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Betul Pak Sony, saya merasa bangga sekali malam hari ini bisa kumpul, bisa silaturahmi. Sudah berjalan bagi Bapak Ibu teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya, maka kita lanjutkan sampai nanti kita ketemu di hari Lebaran. Ini tentu juga pertemuan yang bisa terlaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, mempersatukan kita di sini. Terima kasih Pak Haji, Pak Haji Adan Haris Setiawan yang telah memberikan kesempatan ini. Bapak Ibu, hari ini memang spesial. Spesial kenapa? Karena yang akan kita bahas adalah dua produk yang pasti akan melengkapi yang sebelumnya. Tapi ada catatan penting sebelum saya langsung pada produknya. Sebelum kita membicarakan produk, PT Kingsa itu betul-betul memilih buat kita. Kemarin kita mendiskusikan mengenai Sakera, sekarang kita akan membahas mengenai Nisaker. Jadi dua produk yang seolah-olah khusus pada pria, yang seolah-olah khusus pada wanita. Ini untuk mempermudah kita semua. Di waktu yang lalu kita bahas banyak produk, sekarang juga sama. Untuk melengkapi. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, bukan berarti kita akan berhadapan dengan sesuatu yang sulit ternyata. Malah akan lebih mempermudah buat kita. Kenapa hari ini saya merasa bangga? Karena yang akan dibahas adalah wanita. Jadi saya ingin izin Pak Sony, saya langsung ke materi. Mudah-mudahan jadi bahan diskusi, bahan materi yang harus kita pikirkan berulang-ulang, kita renungkan bareng-bareng. Karena yang saya akan bahas adalah orang yang istimewa. Sekali lagi orang yang istimewa. Saya yakin banget akan mengistimewakan. Kenapa demikian? Karena yang kita bahas adalah wanita. Jadi malam hari ini mudah-mudahan akan sedikit, sekali lagi sedikit nih, bukan banyak, sedikit terbongkar. Rahasia wanita yang sehat itu seperti apa? Dan pasti akan ada hubungannya nanti dengan Nisaker atau sehat wanita. Kenapa demikian Bapak Ibu teman-teman sekalian? Mudah-mudahan ini ada kesepakatan nanti. Apa sih bedanya pria dan wanita? Saya ngambil cuplikan ini dulu aja pertamanya. Perbedaan antara cowok dan cewek, pria dan wanita. Saya ngambil satu momen pada saat belanja. Bapak Ibu tolong direspon betul-betul ini ya. Kalau seorang pria itu, seorang cowok itu beli barang sesuai kebutuhan. Terus tawar-menawar itu malas, pasti langsung dia bayar selesai. Terus milihnya juga nggak lama-lama.
Itu pria. Dan pasti dengan bangga, dengan percaya diri saat belanja. Kemudian tidak terlalu berpikir mengenai merek. Tapi kalau wanita beda. Beli barang itu sesuai dengan diskon. Apalagi ada tambahan lagi diskonnya. Apalagi ada sales. Di waktu tertentu bentar lagi nih hari keberapa udah pasti sales di mana-mana. Diskonnya luar biasa. Nah itu yang disukai oleh wanita. Terus kemudian tawar-menawarnya luar biasa. Milihnya bisa 2-3 jam baru ketemu satu produk, satu barang. Terus belum udah tinggal nih sekarang udah dapet, udah harga udah sesuai. Masih tanya lagi, minta pendapat lagi. Ini oke nggak ya? Perjalanannya panjang dan selalu pasti akan ada perbandingan antara satu merek dengan merek lain. Ini branded atau tidak dan seterusnya. Jadi melihat satu perbedaan ini saja ketika saat belanja, maka kita harus ngambil satu kesepakatan memang cowok dan cewek itu beda. Bro dan sis itu memang beda. Pria dan wanita itu beda, Bapak Ibu. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum. Sekarang kalau sudah berkeluarga nih, ceritanya kita mau berangkat, apa namanya, rekreasi. Ibu, nah, sekarang sekarang bicaranya seorang ibu, itu akan planning 1 bulan sebelumnya dan akan menuliskan tulisannya banyak banget, listnya panjang apa yang harus di-pack, baik untuk diri sendiri, untuk suaminya, untuk anak-anaknya panjang sekali. Tahapannya jelas. Kemudian apa yang akan direncanakan nanti mau ngapain dan lain sebagainya, anak-anak nanti seperti apa, saya dengan suami seperti apa, nanti suami apa, saya apa, itu udah terplanning. Semuanya di planning sedemikian rupa. Dan ketika 1 bulan perencanaan itu, hari-hari mendekatinya pasti dengan worried, dengan kekhawatiran yang banyak. Bahkan kadang-kadang nggak bisa tidur. Kenapa? Ada nggak yang lupa ya? Ada yang belum ya? Ada yang selamanya seperti itu. Nanti setelah sudah rapi, dibongkar lagi. Ini ada yang pas, ada yang kurang atau tidak. Semua item akan diperhatikan. Beda dengan seorang seorang suami, beda dengan seorang bapak. 5 menit sebelum berangkat selesai. Packing berangkat. 2 slide menggambarkan wanita itu memang beda. Ibu itu beda dengan bapak. Ini yang harus jadi catatan penting buat kita. Demikian juga ketika mau berangkat kerja nih. Karena dua-duanya sibuk, dua-duanya yang satu wanita karir, yang satu pria karir, suami istri. Seorang bapak bangun, mohon maaf, kalau di sini tertulisnya bangun jam 7, katakanlah, 10 menit kemudian udah langsung masuk, udah berangkat. Pasti udah di kendaraan. Cukup 10 menit. Tapi seorang ibu, mohon maaf sekali lagi, dari mulai bangun jam 7, sama-sama bangunnya jam 7. Perjalanannya panjang, baru bisa berangkat tuh mungkin jam 9.30, jadi 2,5 jam memerlukan waktu. Entah itu dengan pasang apa namanya jilbabnya, pokoknya udah luar biasa. Belum make upnya dan seterusnya dan seterusnya. Bisa 2,5 jam. Dipertimbangkan lagi, bahkan pakaiannya saja sudah dipakai nih, bisa dicopot lagi. Kayaknya nggak pas deh hari ini pakai ini. Itulah diperlukan sampai 2,5 jam. Pria, wanita. Lalu bagaimana dengan lemarinya? Bagaimana dengan pakaiannya? Di belakang itu tergambar banget, terlihat banget bahwa pakaian seorang ibu, seorang wanita itu luar biasa banyaknya. Demikian juga koleksi sepatu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika mau ngambil pakaian, dia sudah bingung. Aduh, nggak ada lagi pakaian yang bisa saya pakai nih. Yang nggak bisa dipakai untuk hari ini, yang nggak sesuai untuk hari ini. Sementara seorang bapak, seorang pria, mungkin dalam waktu 1 minggu di sana hanya masih pakaiannya pakaian itu juga. Baru aja saya, baru aja dengan rekan dari orang Medan. Beliau sebetulnya tinggal di Medan, tapi harus berkantor di Bandung. Apa yang terjadi dengan si bapak ini, teman saya, benar-benar teman satu kantor. Ternyata kita sama-sama di tempat laundry yang sama. Dan sampai jadi bahan cerita buat apa namanya petugas laundry di sana.
Karena pakaiannya terbatas. Jadi hari ini dicuci, nanti siang diambil. Cuci, siang diambil. Tidak lebih dari 3 setel. Pakaian dalam dan pakaian luarnya. Persis seperti digambar di sana. Mungkin dalam 1 minggu udah selesai hanya tergantung satu pakaian. Jadi Bapak Ibu, Pak Sony, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Ini fakta. Pria dan wanita itu beda. Sehingga kenapa harus ada produk sehat wanita? Karena memang berbeda. Didesain dan dipilih oleh Kingsa untuk memenuhi itu. Ini cerita ketika putus pacar. Entah itu putus pacar, entah itu perceraian, mohon maaf. Saya sebetulnya tidak menilai ke perceraian karena seharusnya tidak ada terjadi perceraian. Tapi ketika putus pacar misalkan, laki-laki hari pertama sudah ketawa-ketawa, nggak peduli. Tapi seorang wanita pasti nangis. Mungkin tidak keluar, tidak ada aktivitas. Mungkin di kamar saja dan seterusnya. Tapi seminggu kemudian, justru seorang laki-laki yang frustasi. Dia merasa kehilangan. Wanita, cewek, dengan santai dia menikmati makanannya. Nggak peduli. Nggak peduli seminggu yang lalu terjadi. Dan apa yang terjadi dengan seorang pria? Maka setelah 1 bulan itu lebih parah lagi. Dia sampai depresi berat. Ini berarti berhubungan dengan hormon, berhubungan dengan fisik, berhubungan dengan psikisnya seorang pria. Wanita setelah 1 bulan pisah dengan temannya, katakanlah teman dekatnya, dia merasa bebas, dia terbang lagi. Ada yang berani tepuk tangan nggak? Saya kira ini yang akan membedakan. Padahal dari segi anatomi, Bapak Ibu teman-teman sekalian, yang membedakannya hanya di sini, female reproductive system. Ada kandung telur, ada tuba fallopinya, ada rahim, dan itu tidak ada pada pria. Sementara organ saluran kemihnya sama. Perbedaannya organ eh, intim pria berbeda dengan wanita, seperti yang pada penjelasan ketika kita berbicara mengenai sakera. Ini sama dari atas, hormon, organ pentingnya, ususnya, dan seterusnya. Ginjalnya sama. Perbedaannya di organ reproduksi. Hormon ada perbedaan. Meskipun sama-sama dari atasnya, dari mulai hipotalamusnya, hipofisinya, sampai turun. Tapi ketika turun, yang satu masuk di testis, yang satu masuk di kandung telur atau di ovarium. Tapi hormon terjadi. Yang satu testosteron, yang satu progesteron, estrogen, progesteron. Pasti ada perbedaan Bapak Ibu. Inilah pentingnya kita memahami itu. Ini satu kejadian yang tidak akan pernah terjadi di pria, di mana di sana ada follicle stimulating hormone, ada luteinizing hormone akan mempengaruhi organ reproduksi sehingga akan keluarga estrogen progesteronnya pada wanita. Tapi sistem ini sama, ada feedback Bapak Ibu. Ada feedback, ada lingkaran yang balik ke hipotalamus, ke pusat lagi, ke kepala kita. Kalau kurang, ditambah. Kalau berlebihan, direm. Pada pria juga sama berarti. Kalau kita bicaranya di testis kemudian menghasilkan testosteron, balik. Satu siklus. Satu putaran yang harus seimbang. Jadi artinya antara keseimbangan hormon pada wanita dengan keseimbangan hormon pada pria pasti ada perbedaan. Kemudian yang terjadi apa? Maka berkembanglah organ reproduktif pada wanita. Ada menstruasi. Ada siklus yang berbeda. Karena di sana ada rahim, ada endometrium, ada uterus. Maka terjadilah menstruasi. Terjadilah perdarahan yang tidak terjadi pada pria. Dan perdarahan itu normal. Ada siklus yang terjadi di sana. Hancur, tapi kemudian balik normal lagi. Hancur, normal lagi. Menebal, siap-siap untuk nidasi, untuk masuknya hasil konsepsi karena sudah terjadi apa namanya eh, pertemuan antara sperma dengan ovum dengan sel telur, terjadi pembuahan, maka dipersiapkan di rahim. Tidak akan terjadi pada pria. Kompleksitas sampai terjadi kehamilan. Demikian juga ketika kehamilan, maka hormon akan berubah pada seorang wanita.
Di sana mulai oksitosinnya, di sana mulai persiapan laktasinya, persiapan untuk air susunya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertumbuhan untuk ke janinnya. Wanitanya tidak tumbuh lagi, Bapak Ibu. Tapi persiapan untuk menumbuhkan hasil pembuahan tadi dari satu sel, hasil dari sperma dan telurnya, pembelahan sampai terjadi janin sampai siap untuk dilahirkan, itu adalah suatu perjalanan panjang. Apa yang dimaksud sekarang dari sini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Sekali lagi, wanita harus dipersiapkan. Perbedaan inilah yang akan menuntun kita, Bapak Ibu, bahwa wanita itu berbeda. Pak Sony, sebelum saya lanjut di produknya, saya izin. Mungkin ada pandangan dari Pak Sony dan seterusnya, silakan. Saya stop dulu sharingnya. Silakan Pak Sony. Pasti ada sesuatu yang menjadi apa namanya eh, sesuatu yang mungkin bisa digali dari sana. Silakan Pak Sony. Luar biasa. Ini kalau misalkan sekiranya kita simak sementara tadi apa yang dijelaskan sama Dokter Setio, memang secara dominan faktanya memang perempuan lebih ribet di dalam beraktivitas, ya kan? Jika dibandingkan dengan laki-laki, kan gitu. Ya contoh faktanya kecil aja, misalkan pasangan kita nih, ya, dalam memilih satu bentuk baju, ya kan, Pak Dokter, ya, mungkin mungkin ada beberapa pasangan daripada teman-teman semuanya yang perempuan, ibu-ibu, pada saat pengen pergi ke kondangan gitu kan, Pak ini bagus nggak Pak warna merah? Oh iya Yes. bagus. Biasanya laki-laki, oh iya bagus gitu kan. Terus Santai yang aja ya. yang kuning gimana? Bagus gitu kan. Karena biasanya kita ini nggak terlalu terbiasa harus mengargumentasikan sesuatu gitu Yes. kan. Karena kita nggak mau ribet ya kan. Kita bilang kuning bagus, merah bagus. Begitu keluar hijau. Begitu keluar dipakai hijau. Nah, makanya sesuatu hal yang berlebihan ini memang lebih dominan cenderung saya rasa akan sangat mempengaruhi kesehatan organ tubuh ya. Efeknya adalah ke hormon-hormon yang mana apapun tadi yang dijelaskan sama dokter Setio tadi. Jadi teman-teman tentunya mungkin dengan edukasi-edukasi seperti ini bukan berarti kita bagi yang perempuan itu akan menghilangkan fitrahnya yang ribet, itu enggak. Tetapi nanti akan lebih cerdas. Akan lebih Yes. cerdas di dalam menyikapi sebuah masalah, di dalam menyikapi sebuah situasi dan kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu, nanti insya Allah Betul. dengan penjelasan-penjelasan dari dokter Sesto ini akan Betul. lebih cerdas menyikapinya. Ya, Betul. karena jangan sampai hal-hal yang negatif ini kalau kita pikir kita respon secara berlebihan itu sangat menggerogoti energi loh, sangat menggerogoti energi ya. Maka bukan bukan cuek itu nggak bagus ya. Orang cuek ini biasanya dia lebih tahu resiko berpikir yang nggak penting dengan yang penting, kan begitu Yes. kan? Nah, maka King Said pun juga sampai-sampai memikirkan sejauh itu loh dengan bagaimana perwujudan daripada perhatian King Sa terhadap teman-teman semuanya, yaitu menghadirkan sebuah produk-produk yang sangat membantu Yes. untuk bagaimana menyeimbangkan hormon-hormon yang sering terganggu akibat dari pengambilan-pengambilan sikap dan keputusan yang sering dilakukan oleh para wanita tentunya. Ya, ya Pak Dokter ya. Betul. Betul Pak Sony. Nah inilah makanya saya sangat bangga hari ini kita bahas wanita. Kenapa demikian? Kemarin kita berbicara mengenai kanker. Pasti ada pada wanita juga. Tapi memang betul Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya harus ngambil satu kesimpulan sekarang. Betul-betul kita harus pikirkan kenapa sampai surga itu di telapak kaki ibu dan seterusnya. Bagaimana penghormatan dan lain sebagainya kepada seorang wanita, seorang ibu, seorang istri katakanlah. Memang ada di sana. Artinya apa kalau kita boleh melihat sekarang? Ini harus jadi kebanggaan buat Kingsa. Kingsa menyediakan produk untuk wanita. Kenapa demikian? Karena jangan sampai ada wanita yang sakit. Ini perlu renungan Pak Sony. Ini perlu renungan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jangan ada wanita yang sakit. Ingat, ini fakta sekarang. Namanya stunting. Gangguan hormonal, kurang gizi, dan seterusnya panjang. Belum lagi nanti ada keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan masuk dalam kategori stunting. Jadi saya bangga dengan Kingsa menjadikan produk untuk wanita agar wanita tidak ada yang sakit.
agar seorang wanita sampai kehamilannya itu siap untuk melahirkan generasi-generasi terhebat untuk Indonesia. Karena tidak ada wanita yang sakit. Dari mulai sebelum pernikahan, ketika pernikahan, kemudian terjadi kehamilan, sampai melahirkan, sampai janinnya keluar, sampai janinnya hidup, itu dalam posisi sehat karena wanita. Setuju Pak Sony ya? Saya akan lanjutkan nih dari sisi produknya. Setuju ya? Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ke materi sekarang. Karena ini harus kita jadi pemikiran buat kita bareng-bareng. Ini slide yang terakhir kita lihat tadi. Balik lagi, prosesnya adalah bahwa di sini perlu sekali perhatian kita. Dan itu pasti berhubungan dengan hormon. Hormon berhubungan dengan psikis seorang wanita. Jadi apa yang harus kita pikirkan bareng-bareng Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini yang jadi kunci pemikiran kita. Mohon diperhatikan, tadi saya sebetulnya sudah menyinggung bagaimana seorang wanita mempersiapkan pertumbuhan janinnya di dalam satu ruangan yang disebut uterus atau rahim. Setelah tumbuh dan sebagainya, persiapannya, ketenangannya, apa namanya, morning sickness-nya tidak boleh, terus apalagi apa namanya, sesuatu yang terjadi pada baru saja ngidamnya, terus banyak sekali persoalan. Tapi itu tetap harus berlanjut, Bapak Ibu. Ini tetap harus berlanjut sampai nanti dipersiapkannya uterus itu, rahim itu, ototnya untuk siap bisa mengeluarkan bayi secara normal. Janin yang sudah siap secara normal. Ini harus sehat. Wanita itu harus sehat, seorang ibu itu harus sehat. Saya minta dan saya selalu dengan gambar ini. Di semua produk. Kenapa demikian? Karena kita punya pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang di bagian bawahnya adalah air yang banyak. Air yang banyak berarti minum itu harus minum air putih itu harus terjaga betul-betul jangan sampai kita kekurangan. Kemudian buah dan sayur bagian bawah porsinya banyak. Jadi catatan penting. Sehingga demikian kita mengawali dari sini. Apa sih yang ada di dalam sangat wanita? Karena ini jadi pertimbangan kita. Apa yang ada di Nisa Cats? Ternyata sayur. Ternyata daun. Jadi kita harus berpikir ke sana. Oh, ternyata kelapa. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi berterima kasihlah kepada Kingsa. Kita sudah jadi keluarga Kingsa. Apa manfaatnya? Tulang. Persiapan keseimbangan hormonal ketika menjelang sudah mulai tidak atau sudah mulai terjadinya ketidakseimbangan hormonal karena mendekati masa menopause. Sistem jantung diperbaiki, berarti jantungnya dirawat betul-betul untuk seorang wanita. Ginjalnya dirawat oleh seorang untuk wanita yang betul-betul pilihannya ada di sana. Ini juga jadi catatan penting buat kita semua. Ototnya, kehamilannya, dipersiapkan betul-betul karena ada Trigonella phenugrecum atau daun kelabat. Apa yang ada di sana ternyata adalah fitoestrogen. Ternyata hormon yang berasal dari alami. Dan ini sangat istimewa tentunya. Dalam bahasa Inggris fenugreek. Saya mencari apa sebetulnya yang akan diperbaiki oleh kelabat untuk seorang wanita. Ternyata Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini yang didapatkan. Persiapan untuk laktasi seperti baru saja saya bicara. Kalau terjadi ada gangguan menstruasi yang disebut sebagai dismenore, berarti tidak sehat, organ reproduksinya diperbaiki karena kelabat. Diperbaiki karena sehat wanita. Diperbaiki karena nisaker. Jangan sampai terjadi polikistik ovary syndrome. Ini akan menyebabkan tidak punya keturunan. Hormon akan dirapihkan, betul-betul tidak terjadi ketidakseimbangan hormon dan fungsi seksual. Kenapa fungsi seksual ini juga diperbaiki atau dipersiapkan oleh eh, sehat wanita, oleh nisaker? Karena pertemuan antara sel telur yang sehat dengan sel sperma yang sehat itu harus dalam posisi
Keduanya sehat. Tidak ada keterpaksaan, tidak ada ini, tidak ada itu. Ini yang harus didapatkan oleh seorang wanita. Bapak Ibu. Kemudian manjakani. Semua sudah kenal dengan manjakani dan identik sekali. Manjakani itu milik wanita. Tapi kalau kita ngelihat secara keseluruhannya, tidak hanya sekedar wanita. Tidak hanya sekedar organ reproduksi wanita. Ternyata anti diabetes, ternyata antibiotik, ternyata anti kanker, ternyata anti peradangan, ternyata bisa mengurangi rasa sakit, memperbaiki atau mempertahankan fungsi saraf kita, memperbaiki atau mempertahankan kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darah. Maka sempurnalah wanita ketika mengkonsumsi secara rutin sehat wanita. Ketika mengkonsumsi Nisaker. Karena ada manjakani, ada Quercus infectoria fructus. Ini yang akan membedakannya. Saya mencari literatur, saya mencari informasi lagi. Apa yang ada di dalam manjakani? Ternyata memperbaiki lekore. Apa itu lekore? Keputihan. Keputihan berarti flora normal yang harusnya adalah bagus pada organ intim wanita ternyata mengalami perburukan. Berbau, infeksi, meradang, selesai dengan sehat wanita. Organ reproduktifnya, organ seksual bagian luarnya sehat. Demikian juga dengan perbaikan. Ini yang menarik. Kalau sudah bicara wanita, bicara vagina. Organ intim. Maka ternyata manjakani sudah kita kenal semua akan membuat vagina jauh lebih seperti sebelum terjadi kehamilan, seperti sebelum nikah. Satu keistimewaan di sana. Kenapa? Karena ada rejuvenate, ada regenerasi, kekencangannya, dan seterusnya. Itu akan jauh lebih dipertahankan. Demikian juga dengan kalau terjadi eh, berlebihannya kering, bukan berlebihannya basahnya. Ini berbicara lubrikasi. Akan mempermudah terjadinya satu interruptus, akan mudah untuk terjadinya persetubuhan dan lain sebagainya karena dipersiapkannya organ intim seorang wanita dengan manjakani yang ada di dalam sehat wanita, yang ada di dalam Nisaket. Anti peradangan kita sudah kenal banget. Antibiotik hal yang sama. Perbaikan kalau ada luka akan segera diperbaiki karena manjakani. Perbaikan terhadap pintu rahimnya. Memperbaiki dan mempertahankan kesehatan serviks. Ingat, salah satu konsekuensi seorang wanita adalah adanya iritasi kronis sampai terjadinya kanker pada serviks. Demikian juga dengan aktivitas anti kandida. Ini adalah satu eh, apa namanya halangan bagi seorang wanita karena infeksi dari kandida. Ketika manjakani dikonsumsi, ketika Nisaker dikonsumsi, sehat wanita dikonsumsi, maka itulah rahasia wanita yang sehat. Yang ketiga, saya dapat lagi literatur manjakani. Ternyata hipertensi, ternyata jantung, ternyata pembuluh darah, karena ada anti aterosklorosisnya, itu diperbaiki. Sempurna wanita dengan konsumsi Nisaker, sehat wanita. Daun sirih, Piper betifolia. Apa yang didapatnya Bapak Ibu? Ini luar biasa lagi. Sekali lagi Bapak Ibu sangat berterima kasih kepada Kingsa. Kenapa demikian? Karena ini yang diperoleh. Tidak akan ada infeksi pada vagina. Akan sangat membantu ketika terjadi persalinan. Biasanya persalinan banyak persoalan. Termasuk infeksi di dalamnya. Sehatkan dengan daun sirih yang ada di dalam Nisaker, yang ada di dalam sehat wanita. Demikian juga dengan bagian luar. Akan sehat karena daun sirih. Ini keistimewaannya. Bagian luar dari vulva seorang organ intim wanita akan jauh dipersehat, jauh diperkuat, jauh disterilisasi, jauh disempurnakan. Menstruasi, organ semuanya reproduktifnya akan diperbaiki karena daun sirih. Demikian juga dengan anti peradangan. Tidak ada sama sekali peradangan.
sempurna kesehatan karena ada daun sirih yang ada di Nisacare. Ternyata daun sirih, Bapak Ibu, tidak sekedar organ reproduksi wanita. Tidak fokus pada bagian bawah pusar seorang wanita. Menurunkan kolesterol. Akan sangat membantu diabetes, anti kanker. Bahkan kekhawatiran, ansietas, kecemasan, bahkan depresi selesai dengan daun sirih. Memperbaiki sistem pencernaan kita, termasuk adalah bagian mulut, kemudian membantu pasien dengan gangguan asma, pernafasan. Demikian juga dengan antibiotik. Antibiotik alami dari daun sirih. Ini bukan obat, konsumsi rutin. Berbeda dengan antibiotik yang dituliskan resep, hanya dalam satu cure, entah itu 3 hari, 4 hari, 5 hari, 7 hari. Tolong pertimbangkan baik-baik. Terakhir, kunyit putih. Curcuma sedoria. Apa yang didapat? Wow. Rasa sakit pada saat menstruasi. Siklus terlalu pendek, siklus terlalu panjang pada wanita diperbaiki karena adanya Curcuma sedoria. Antiinflamasi, melawan endometriosis. Manajemen kandung telur yang harus disehatkan sehingga akan dihasilkan sel telur yang jauh lebih sehat dan siap menerima sperma dari suaminya. Anti kanker, anti tumor. Bahkan yang istimewa lagi, balik lagi setelah melahirkan, akan jauh lebih disehatkan karena mengandung Curcuma sedoria, karena mengandung kunyit putih. Dan itu ada di Nisocare, ada di Sehat Wanita. Saya coba melihat lagi kandungan apa di kurkuma, yaitu kurkumin. Semua jenis kurkuma spesies pasti mengandung kurkumin. Untuk apa kurkumin itu, Dokter Setio? Antioksidannya, melindungi liver, kulit, anti kanker, anti peradangan, anti diabetes, dan melindungi susunan saraf. Saraf kita, sel-sel saraf, serabut saraf, diperbaiki karena kurkumin. Bapak Ibu, inilah sehat wanita. Inilah Nisacare. Seorang wanita tidak boleh ada yang sakit. Dok, saya punya hipertensi. Nah, ini yang menarik. Dok, saya ada benjolan. Dok, saya ada diabetes. Saya ingatkan sekali lagi. Rutinkan dengan Nisacare. Kombinasikan dengan Pro. Dok, saya udah mulai rasanya, maaf sekali lagi, sholat aja udah duduk. Sudah berusaha, Dok, untuk normal. Sudah berusaha untuk seperti biasa gerakan sholatnya. Tapi kadang sulit. Mengkombinasikan. Di depan saya, di saya ada Gamatrat. Nanti kita bicara lagi satu produk lagi yang berhubungan dengan persendian. Maka ini yang harus kita pikirkan baik-baik. Ingat, Pak Sony, Bapak ini saya langsung targetnya ke Bapak. Jangan ada wanita yang sakit. Jangan sampai istri kita sakit. Jangan sampai pasangan kita sakit. Pak Sony, sebelum saya lanjut ke produk berikutnya, saya minta izin lagi, stop share lagi. Mudah-mudahan ada sesuatu yang menarik yang harus kita singgung terlebih dahulu. Saya kembalikan dulu ke Pak Sony. Mudah-mudahan ada sesuatu yang disampaikan. Istimewa. Saya makin Silakan Pak bersemangat. Sony. Saya makin bersemangat nih kalau ngebahas tentang organ reproduksi kewanitaan yang ada semua di dalam diri wanita. Karena pada dasarnya terkadang kita sebagai laki-laki ini tidak mengerti apa yang harus kita lakukan pada saat ada keluhan-keluhan dari pasangan kita. Ya, apalagi saya ini kalau misalkan pasangan udah sakit ini yang ada ajanya gedek mulu marah. Nah, tetapi dalam hal ini sekarang kita sudah mulai memahami, mengerti. Bukan berarti edukasi ini hanya cuma dikhususkan untuk para wanita saja, teman-teman. Tapi ini juga sangat dikhususkan dan diwajibkan untuk tahu ya bahwa Anda sebagai laki-laki harus mengerti dan paham. Kalau kita simak sekilas penjelasan dari Dr. Setio tentang Nisacare ya, perawatan untuk kewanitaan, kandungan-kandungan yang ada di dalam Nisacare ini sangat-sangatlah dibutuhkan oleh organ tubuh khususnya pada wanita. Ya,
Bahkan yang paling menarik lagi tadi disampaikan bahwa ini kalau dikonsumsi secara rutin dan teratur sesuai dengan anjuran, maka bisa memperbaiki ya Yes. organ tubuh kewanitaan khususnya vagina ya. Khususnya vagina itu akan memungkinkan kembali normal seperti orang yang belum melahirkan. Karena di situ ada kenapa bisa seperti itu? Karena di situ tadi sempat saya simak ada regenerasi sel, ya, ada regenerasi sel. Dan yang paling menarik lagi kalau kita mengenal tentang salah satu komposisi yang ada di Nisa Care, teman-teman, ini bukan hal yang tabu lagi kalau kita mendengar tentang daun sirih, ya kan? Yes. Daun sirih ini sesuatu hal yang apa ya, yang sudah Hmm. sering kita dengar, sering kita temukan, bahkan ini dikonsumsi oleh para nenek-nenek kita di zaman terdahulu yang suka nginang, ya kan? Yang suka nginang itu Betul. ternyata memiliki sebuah kandungan yang sangat-sangat luar biasa banget ya. Di situ Yes. ada yang namanya anti kanker, antibiotik, Yes. bahkan juga bisa untuk memperbaiki sel-sel organ tubuh yang Hmm. menyebabkan diabetes segala macam ya. Jadi teman-teman, dengan makin kita mengetahui tentang knowledge produk ya, beserta komposisi dan manfaatnya, ini akan bisa menjadi satu bentuk nilai tambah amunisi kita untuk bisa menciptakan pelanggan-pelanggan baru ya, Yes. karena banyak orang yang merekomendasikan sebuah produk herbal, mereka tidak tahu ya bagaimana menjelaskan Hmm. tentang manfaat dan keunggulan dari produk tersebut. Hmm. Hmm. Mereka hanya cuma sebatas menyarankan, ini loh minum ini, dah bagus ini, wah enak bagus, ya Insya Allah bisa sembuh. Enggak cuman di situ aja kalau mitra-mitra Kingsa. Mitra-mitra Kingsa ini walaupun bukan spesialis dokter, tetapi Kingsa ini sudah dijadikan oleh Pak Dokter Setio sebagai kampus kedokteran. Ini ini Betul. sesuatu hal yang apa namanya yang sangat bagus sekali ya. Coba kita akan lebih intens dari beberapa chatbot yang ada di bawah. Mau nanya Dekap, Pak, maaf di luar materi, Pak. Dekap terkait produk Dekap di kemasan ada tertulis, oh ini sebetulnya kemarin mungkin tidak tidak apa namanya tidak mengikuti, Ya. tidak boleh lebih dari 3 minggu gitu kan. Produk ini berpotensi larinya ke gangguan hati dan ginjal. Apa yang dimaksud Hmm. peringatan tersebut ya? Bagaimana menyikapinya? Mohon arahannya. Sebetulnya ini kemarin sudah dijelaskan, teman-teman. Maka mungkin nanti sempat disinggung lagi penjelasan dari Pak Dokter yang mengarah bukan cuma sebatas di dekap, tetapi apa maksud dari anjuran seperti itu, ya kan? Ini menunjukkan bahwa sebetulnya bukan berarti produk itu sangat membahayakan kalau dikonsumsi lebih dari 3 minggu. Hmm. Artinya kalau misalkan sekiranya Anda mau menjadikan herbal itu sebagai wasilah untuk kesehatan badan kita, saya rasa nggak nyampe 3 minggu udah selesai, habis penyakitnya pun juga minggat, kan begitu Pak Dokter ya? Betul. Betul. Udah dibahas dari kemarin, Pak Sony. Jadi Hmm. ini yang menarik betul-betul kalau saya melihat seperti ini. Pak Sony, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita sudah jadi keluarga besar dan kita pasti punya pasangan atau kita punya keponakan, kita punya putri, karena kita bicara wanita. Coba sekarang kita kalkulasi. Kalkulasikan betul-betul Pak Sony, siapa nih yang tukang ngitung nih? Tukang ngitung di manajemen siapa nih? Jadi kalau kita ingin betul-betul istimewa, maka internal dulu saja. Saya ingin mengambil satu angka dan mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman sekalian sepakat ini. Semua keluarga besar dari Kingsa, wanitanya itu rutin dengan 1 atau 2 kapsul. Dua kapsul sehat wanita. Kalau kita kalkulasikan, jadi jangan ceritanya jadi jangan seperti ini Bapak Ibu teman-teman sekalian. Minjem testimoni punya orang. Itu beda. Menjuguhkan testimoni dari orang itu akan beda. Tapi kalau seluruh wanita, seluruh ibu-ibu, apalagi sampai putri-putrinya, apalagi sampai keponakannya yang juga sudah dewasa, dan seterusnya, konsumsi dengan sehat wanita, karena tidak boleh ada wanita yang sakit. Jadi kalimatnya harus diambil dulu, tidak boleh ada wanita yang sakit.
untuk sehat semua, untuk sehat Kingsanya, untuk sehat Indonesia, untuk sehat dunia dan sebagainya. Wanita seolah-olah tanpa harus didorong lagi nih sekarang. Karena bagusnya kandungan yang ada di dalam sehat wanita Nisaker. Kalau kita hitung itu saja 1 sampai 2 kapsul, artinya berarti setengah sampai 1 botol setiap bulan keluar dari seorang atau dikonsumsi oleh seorang wanita yang ada di keluarga besar Kingsa, maka silahkan dikalkulasikan. Bulan depan, 2 bulan kemudian berapa angkanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya ingin, mohon maaf sekali lagi Pak Sony, mungkin ini jadi target. Jadi target yang harus kita terapkan sehingga testimoninya muncul sedemikian luar biasa. Kalau tadi Pak Sony mengingatkan, ini vaginanya bisa kenceng lagi loh, bisa regenerasi loh, bisa karena ada rejuvenation dan seterusnya. Maka itu akan dicerita dengan apa istilahnya, leluasa sekali bercerita. Sebelum saya lanjut, saya ingin minta komentar dulu dari Pak Sony. Silakan Pak Sony. Terima kasih. Ya, saya sangat setuju sekali dengan statementnya Pak Dokter bahwa produk-produk Kingsa ini sebetulnya pengetahuan yang kita selalu bahas di setiap pekan itu bukan diperuntukkan hanya untuk mengedukasi orang-orang di luar sana, tapi kita dulu, keluarga Yes. Kingsa dulu, pastikan menjadi testimoninya kita, ya. Karena kita ini kan bukan keluarga, saya bukan orang yang posisinya hidup sendiri, ada keluarga, Yes. begitu juga dengan teman-teman, ya. Pasti, kalau kita berbicara masalah keluhan, pasti mereka memiliki keluhan, tetapi selama ini juga kita tidak mengetahui bagaimana solusinya. Nah, apakah iya dengan kita belajar setiap minggu, kita mengetahui tentang knowledge produk, manfaat dan kegunaannya, ya? Apakah iya itu hanya cuma sebatas sebagai konsumsi pribadi kita saja di dalam pikiran kita, tanpa kita harus ikut merasakan manfaat daripada Yes. produk Kinsa? Maka Yes. kita yang harus menjadi testimoni, teman-teman. Betul. Ya, Betul. kita akan lebih percaya diri tentunya, Dok ya. Kalau kita Yes. Setuju saya. menceritakan keunggulan daripada produk yang kita konsumsi, sementara Betul. kita sendiri yang sudah merasakannya, Betul. ya. Betul. Ini sangat penting sekali. Di sisi lain juga, teman-teman juga, pokoknya yang paling penting ini, jangan meragukan apa yang Kingsa sediakan, ya. Karena Kingsa menyediakan produk-produk herbal ini bukan tidak ada alasan, ya. Banyak sekali produk-produk yang sudah diseleksi oleh Kingsa, ya, yang pada akhirnya yang terpilih adalah yang setiap kali kita pertemuan dan itu kita bahas. Yes. Karena dari awal sampai sekarang teman-teman, semua komposisi yang ada di produk Kingsa itu saling berhubungan, ya, Yes. saling Satu dengan berhubungan. yang lain Jadi berhubungan. Betul. betul. Jadi kalau Betul. di combine ini juga aman-aman aja ya, Dok ya. Itu yang paling perlu, Pak Sony. Jadi ketika ada keluhan tertentu dari seorang wanita, kombinasikan. Dok, saya ada gamatrat. Maka gamatrat adalah bagian daripada konsumsi keseharian dengan Nisaker atau dengan sehat wanita. Demikian juga dengan kasus lain. Karena tadi dibahas mengenai dekap, sama. Mungkin kita sama-sama akan sepakat bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Berarti konsumsi. Konsumsi berlanjut. Saya tidak ingin diabetes. Tidak perlu 3 kapsul. Cukup 1 kapsul. Peringatan 3 minggu adalah Badan POM. Dan Kingsa patuh. Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tahu, label itu ditandatangani oleh Badan POM. Jadi keterangan apa yang tertulis di dalam produk, baik di packaging primer yang langsung bersentuhan dengan produknya, dengan kapsulnya, maupun packaging luarnya di dusnya, bahkan di dus besarnya juga, itu harus persetujuan Badan POM. Kita patuh. Tapi sekarang kita balik. Saya ingin mencegah. Saya tidak ingin diabetes seperti pembicaraan kemarin. Maka saya akan konsumsi. Saya harus konsumsi. Saya harus punya testimoni. Saya tidak diabetes, saya tidak diabetes, saya tidak diabetes. Saya sehat. Saya wanita sehat. Saya wanita yang sehat. Mungkin itu, Pak Sony ya. Setuju ya? Saya boleh lanjut? Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Sambil santai kita balik lagi ke produk, share produknya. Ini yang kita bicarakan tadi.
Maka sehat wanita akan mendorong kita untuk tidak, sekali lagi, untuk tidak ada wanita yang sakit. Di sini jelas 1 sampai 2 kapsul. Bagaimana kalau kita 1 kapsul setiap hari? Berarti dalam 1 botol itu bisa 2 bulan. Saya pengen bagus dok, mengikuti anjuran pagi dan malam. Kenapa sih mesti pagi dan malam? Karena berbeda hormonal. Pagi satu, malam satu. Maka keseimbangan hormon akan terjaga di sana dengan formula yang sudah disiapkan oleh Nisaker. Memelihara kesehatan wanita, kebersihan organ wanita, keseimbangan hormon, keputihan tadi saya sudah bahas atau lekore, meredakan ketidaksamaan saat head sudah dibahas juga karena komposisi yang ada. 4 kandungan itu sudah menjadi pilihan terbaik untuk seorang wanita untuk tidak sakit. Bapak Ibu, saya lanjut di produk kedua. Ini mungkin akan lebih jadi tantangan. Kenapa demikian? Karena berhubungan dengan sendi. Contoh, ini adalah sendi yang ada di dalam kaki kita, di ibu jari kita. Dan yang kita bahas ternyata sakit. Sakitnya adalah asam urat. Sakitnya adalah komplikasi. Bapak Ibu, kalau bisa dilihat di sini, peringatan sekarang, dok, ini kan nggak boleh, itu nggak boleh. Cari di Google kita. Carinya apa, dok? Makanan yang tinggi purin. Purin itu bahan baku asam urat. Sekali lagi, kalau menemukan produk, menemukan barang, menemukan makanan, cek kadar purinnya berapa supaya kita terhindar dari asam urat yang tinggi. Alkohol, soft drink, seafood, jeroan, seafoodnya juga udah tergambar di sana. Bukan cuma baik di satu sisi, tapi ada purin yang tinggi. Maka kita harus berpikir di sana. Demikian juga dengan penjelasan di sini. Almond, apa namanya ini? Roti, telur, dan seterusnya. Ini aman. Di sini harus dibatasi. Beefnya, chickennya, kepitingnya, dan seterusnya. Lobsternya. Ini dibatasi. Ini sudah tidak boleh sama sekali Bapak Ibu. Alkohol, birnya, ikan yang luar biasa, ikan yang bahasa bebeknya, angsanya, dan seterusnya. Ini tinggi sekali, betul-betul sangat tinggi. Demikian juga dengan layar berikut. Mana yang boleh, mana yang dibatasi, mana yang tinggi. Dari mana dokter ini? Kadar purin. Jadi Bapak Ibu kalau mendengar, sekali lagi kalau mendengar, dok kan nggak boleh sayuran hijau. Kita nggak ngecek kadar purinnya berapa. Dok nggak boleh kacang, nanti kan asam urat. Nggak boleh tempe, tahu. Kita nggak ngecek kadar purinnya berapa. Atau kebalikannya, selama berpuluh-puluh tahun kita tidak ngecek makanan apa yang kita konsumsi dan berapa kadar purinnya. Saya tuliskan angka di sini. Bapak Ibu mohon menjadi perhatian kita semua. Ini kacang 25 kadar purinnya. Ini bayam 57 kadar purinnya. Stroberi 21, daging 185 dan seterusnya. Jadi yang kita lihat angka. Demikian juga dengan sebelah di sini. Ini angkanya dahsyat. Saya nggak ngebayangin ini sampai 400-an kayak gini. Ini nggak mungkin dikonsumsi sama kita karena kadang kita purin. Demikian juga dengan ini. Di atas 100. Mohon menjadi catatan penting buat kita. Mudah-mudahan saya bisa sebentar. Saya mohon maaf screennya saya tutup dulu. Bapak Ibu. Sebentar. Karena ini harus jadi catatan penting buat kita. Saya balikin lagi ke screen. Ternyata tidak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nah, di lain pihak, Bapak Ibu tolong perhatikan. Ini ikan. Mohon maaf. Ini ikan. Eh, mohon maaf. Balik lagi saya. Mungkin hanya itunya. Saya balik ke screen-nya. Saya masukkan screen-nya lagi. Oke. Saya perbesar lagi. Bapak Ibu, mudah-mudahan terlihat tampak di sana. Ini ikan. Ikan itu sampai ada yang 200. Demikian juga dengan ayam. Jadi artinya kita harus melihat angka purinnya. Angka purin itu. Bapak Ibu, apa itu asam urat? Ternyata asam urat itu adalah antioksidan hebat. Sampai 70%.
yang akan mempertahankan natrium kita, yang akan mempertahankan tekanan darah kita, kesadaran kita, kewaspadaan kita, umur panjang itu ada di asam urat. Intelijen kita, bahkan sistem imun kita, itu karena ada asam urat. Tapi harus normal. Ini catatannya, tapi harus normal. Pria wanita harus punya asam urat tapi normal. Kejelekan di kita justru asam uratnya berlebihan. Ini yang terjadi karena purinnya yang dikonsumsi banyak sekali. Maka terjadilah kristalisasi asam urat. Gambar tadi yang ada di jempol ibu jari kita, kaki, itu adalah kristalisasi asam urat. Terjadi oksidatif stres, terjadi peradangan, terjadi kerusakan pembuluh darah. Ini akibat dari asam urat berlebihan. Jarang sekali yang punya rendah asam urat. Artinya kita berhadapan atau kita akan berhadapan dengan selalu dengan tinggi asam urat. Tinggi asam urat atau hiperurikemia. Saya lihat patofisiologinya seperti apa. Ternyata asam urat ini berasal dari makanan kita dan berasal dari tubuh kita. Liver kita bisa memproduksi purin. Dirubah disantin menjadi asam urat. Dan asam urat ini harus terbuang melalui saluran pencernaan dan ginjal. Ginjal 70%. Kalau ginjal dibebani dengan terus-terusan asam urat karena kita mengkonsumsi purin yang tinggi, maka ginjal rusak. Maka batu ginjal. Dan kesalahannya selalu ada di sini. Adanya ketidakmampuan ginjal mengeluarkan purin. Maka terjadi asam urat yang tinggi. Kesulitan ginjal mengeluarkan asam urat. Overproduksi jarang sekali. Hanya 10%. Tapi yang paling jelek adalah ketidakmampuan ginjal mengeluarkan asam urat. Itulah kondisi yang kita harus pahami. Maka terjadi sendi yang sakit, sholat jadi duduk, pembengkakan di seluruh persendian, kemerahan seperti orang alergi, ada gangguan buang air kecil, mulai urinnya berbau, urinnya berbusa, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka timbullah kristalisasi di persendian. Dan kristal asam urat ini sakit Bapak Ibu, karena seperti jarum. Dok, saya kadar asam urat saya normal. Tapi ketika masuk sayur asam, ketika kerupuk emping ini saya makan, itu sakitnya luar biasa. Ingat, baik apa namanya, melinjo, sayuran hijau, daging, ikan dan sebagainya mengandung purin. Sumbernya yang berbeda. Berpuluh-puluh tahun kita tidak sadar. Sudah numpuk di tubuh kita. Bukan cuma di dalam darah. Ketika masuk sumber purin yang baru, yang bukan dari hewan, tapi dari nabati, maka menjerit kesakitan. Dan yang disalahkan tempe. Yang disalahkan kangkung. Ini persoalan kita sama-sama. Bapak Ibu, tidak ada gejala dari awal. 3-10 hari mulai terjadi rasa sakit dan kemudian terjadi kronis. Mulai di sini persoalan akan luar biasa. Perjalanannya panjang, tulang akan rusak, persendian akan rusak, tendon akan rusak, ligamen akan rusak. Berlanjut penyakit ginjal, termasuk gagal ginjal, termasuk cuci darah, termasuk batu ginjal. Termasuk ke penyakit jantung. Tekanan darah tidak turun-turun Bapak Ibu. Diabetes, fatty liver, metabolic syndrome itu berhubungan dengan asam urat dalam tubuh kita, di dalam darah kita. Inilah yang akan terjadi Bapak Ibu. Baik dari faktor dalam tubuh kita maupun faktor luar. Maka akan menghasilkan asam urat yang tinggi. Dan inilah terjadi penyakit sendi yang disebut GOUT. Ternyata gagal ginjal berakhir karena adanya hiperurikemia atau asam urat yang tinggi. Ternyata cardiovascular disease, serangan jantung, stroke, berhubungan dengan asam urat yang tinggi. Ternyata hipertensi yang tidak sembuh-sembuh berhubungan dengan asam urat yang tinggi, Bapak Ibu. Maka terjadilah konsekuensi penyakit gout. Terkumpullah kristalisasi asam urat di mana-mana. Di mata dengan iritasi dan peradangannya, di jantung, serangan jantung, persendian dengan osteoartritisnya, di telinga terkumpul kristalisasi asam urat.
di ibu jari, di sendi-sendi semua, sendi tangan maupun kaki itu benjol-benjolannya luar biasa. Itu adalah kristalisasi asam urat. Ginjal dengan batu ginjalnya, fungsi ginjalnya terganggu. Peradangan di persendian seperti ini. Bengkak, keras, kerusakan tulang. Itu karena asam urat yang tinggi, kristalisasi asam urat. Dan terakhir, Bapak Ibu, asam urat yang tinggi akan menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah, hipertensi, diabetes, gangguan lemak, insufisiensi ginjal sampai cuci darah, kegemukan, metabolic syndrome itu terpengaruh karena adanya asam urat yang tinggi. Asam urat yang tinggi ternyata penyakit semua. Bapak Ibu, ini jadi renungan sekali lagi buat kita. Kemarin kita berbicara yang lain, diabetesnya, atau apapun. Tapi sekarang kita hanya berbicara di asam urat saja. Ternyata harus diselesaikan dengan segera. Harus betul-betul diselesaikan. Pak Sony, saya kembalikan lagi ke Pak Sony sebelum saya membahas mengenai bagaimana Dekalino istimewa buat keluarga Kingsa. Silakan Pak Sony, saya kembalikan dulu sebelum saya lanjutkan supaya ada jeda. Terima kasih. Luar biasa. Inilah Fakultas Kingsa, inilah Fakultas Kingsa. Ini kalau misalkan teman-teman bisa mengerti dan memahami tentang apa yang kita bahas dari setiap pertemuan produk talk ini satu sama lain saling berhubungan loh. Saling berhubungan, saling berkesinambungan, yang pada akhirnya nanti bahwa rumitnya mencari solusi tentang sebuah penyakit, ini ternyata tidak serumit itu, ya. Karena pada saat kita sudah menemukan solusinya, ditambah lagi dengan pemahaman-pemahaman yang sering selama ini dipaparkan oleh Dr. Setio, ternyata semua penyakit, hampir semua penyakit yang sering terjadi di masyarakat, ini solusinya ini semua ada di Kingsa loh, Pak Dokter. Ya, ada di Kingsa. Ada satu pertanyaan chatbook dari salah satu saudara kita, dari Dea, ya. Jadi bertanya, Dok, apa perbedaan inti dari manfaat Nisaker dan Melastin? Karena setahu saya keduanya bisa untuk permasalahan rahim, kista, dan lain-lain. Dan apa juga perbedaan inti dari Gamatret dan Dekalino? Yang setahu saya keduanya bisa untuk kasus sendi. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kalau misalkan sekiranya kita harus memberikan sebuah penjelasan yang mengerucut ya, Pak Dokter ya. Mohon maaf, Melastin ya, terus Nisaker ya, walaupun sama-sama bisa digunakan untuk pencegahan ya sekaligus pengobatan dari kanker, tetapi komposisi-komposisi yang ada di kedua produk tersebut itu apa yang ada di Melastin belum tentu ada di Nisaker. Dan apa yang ada di Nisaker belum tentu juga ada di Melastin. Ya. Walaupun beberapa komposisinya memiliki fungsi yang sama. Begitu ya, Dok ya? Yaitu untuk anti kanker. Nah, Yes. makanya oke-nya di produk King saya ini seperti ini, ya. Karena pada saat posisi yang kita mau hajar ini di kankernya, ya. Apakah bisa pakai Melastin, apakah juga bisa pakai Bisa. Nisaker? Ya, tentunya bisa. Tetapi kandungan-kandungan komposisi yang ada di kedua produk tersebut itu bukan cuma sebatas mencari titik permasalahan cuma di Yes. kanker saja, tapi juga Yes. bisa memperbaiki organ tubuh yang lain. Jadi nggak perlu bingung, Bapak Ibu, ya, nggak perlu bingung. Sama kayak posisinya beda kalau kita pergi ke apotik, kita tanya, obat batuk apa Mbak? Dikasih cuma khusus untuk obat batuk. Tidak mungkin obat batuk baru bisa digunakan untuk menyembuhkan diabetes, ya kan? Nah, inilah luar biasanya produk yang ada di Kingsa, ya. Bahkan terkadang yang menjadi satu bentuk penjelasan yang sangat membuat pola pikir kita kebuka, ya. Terkadang bahkan di produk Nisaker dengan produk Melastin tadi perbandingannya, di Nisaker bisa untuk pencegahan kanker, ya. Tetapi di Nisaker juga bisa untuk meregenerasi sel, yaitu vagina.
bisa membuat diri kita sebagai wanita, bukan kita ya, saya laki-laki, lebih Iya betul, lebih Pak ya Sony. betul ya Memang, Dok ya. iya saya sependapat dengan Pak Sony. Jadi gini Bapak Ibu teman-teman sekalian, supaya kita lebih mempermudah. Seperti yang di awal saya sampaikan, kalau kita masuk fakultas kedokteran ingin memahami detail sekarang, jangankan berbicara penyakitnya, mengenai tubuh sendiri kita sudah dipisah-pisahkan. Ini dari Budaya, betul-betul pertanyaan yang menjadi pembelajaran buat kita. Sekali lagi, satu bentuk pertanyaan, tapi akhirnya jadi kita belajar di sana. Belajar banyak di sana. Kenapa dihadirkan Melastin? Kenapa dihadirkan juga Nisa Care oleh Kingsa? Kenapa dipilih? Sekali lagi, Bapak Ibu yang mendengarkan penjelasan dari Pak Hendra mengenai Melastin, fokus betul-betul. Fokus di tumor, fokus di kanker, fokus di kista, dan seterusnya. Tumor, kanker, kista, bukan hanya di organ wanita. Bukan hanya di organ reproduktif wanita. Seluruh tubuh. Melastin. Sehingga konteksnya akan berbeda. Sekali lagi, konteksnya akan berbeda. Fokusnya dari sana untuk apa? Untuk mempermudah kita. Jadi kalau sudah sekarang benar-benar positif nih, sekarang positif betul-betul nih. Positif ada kista. Walaupun itu di organ reproduktif wanita. Sekali lagi, maka melastin masuk. Lalu bagaimana dengan nisakernya? Kan wanita saya udah katakan tidak boleh sakit. Kalimatnya sekarang. Jadi kalau dikombinasikan dengan nisaker pasti akan jauh lebih dahsyat. Dok, saya kan tidak ada kista, saya kan tidak ada tumor, apalagi saya kanker. Amit-amit saya nggak mau kanker. Maka masuklah nisaker. Saya tidak mau sakit. Bisa diterima? Demikian juga dengan gamma thread. Alila, Alila sudah memproduksi. TreadMed sudah memproduksi gamma thread. Untuk apa? Persendian. Untuk apa di sana persendian semua? Peradangan dan sudah dibahas sama Pak Hendar sedemikian rupa. Lalu bagaimana dengan produk yang sekarang kita bicarakan Dekalino? Tidak ada kandungannya di sana. Ini hanya dari gamat, di sini berbicara berbeda. Maka ketika terjadi, dok, ini kan untuk sendi. Ingat, satu kelainan sendi, satu penyakit sendi pun pembelajarannya panjang. Nggak cukup 1 semester. Ini ada yang ngasih komentar bagus banget dari Pak Reza nih. Ini berapa semester? Dia bilang nilainya berapa SKS nih sekarang. Untuk mempermudah kita. Jadi ketika ada gamatret. Jadi ini nggak usah diragukan lagi, sendi. Kebalikannya sekarang. Dok, bisnis stoknya yang ada adalah Dekalino. Maka Dekalino. Atau kebalikannya sekarang ada kasus lagi. Sudah dengan gamatret. Hasilnya belum optimal. Yang satu. Yang satu lagi sudah dengan Dekalino. Hasilnya tidak optimal. Apa yang terjadi jawabannya? Kombinasi. Kenapa demikian Bapak Ibu? Mungkin suatu saat nanti saya akan sampaikan. Sebetulnya sederhana polanya. Tubuh kita itu utuh. Jadi yang harus diobati, yang harus disembuhkan bukan diobati ya. Kalau diobati nanti jadi hanya konsumsi seolah-olah obat. Yang disembuhkan itu bukan, mohon maaf, konsentrasi pada vaginanya yang harus dijeruvinet supaya dikencangkan. Nanti konsentrasi pada kista yang ada di ovariumnya karena polikistak ovari syndrome atau seterusnya. Bukan. Setiap kondisi tubuh kita sakit, sakit gigi saja, sakit gigi aja. Memang yang sakit cuma giginya doang. Tidak, Pak. Orang itu marah-marah, Pak. Orang itu jadi sensi ketika sakit gigi. Artinya apa? Seluruhnya sakit. Dia akan minta surat istirahat. Kenapa? Karena saya sakit gigi. Jadi yang sakit apanya? Tubuhnya. Itulah pola kita. Masukkan produk itu. Karena manfaatnya seperti yang nanti pun sama slide-nya. Tadi slide-nya juga sama. Kita berbicara daun sirih. Apakah hanya untuk organ intim wanita? Tidak. Ternyata anti diabetes, ternyata anti kanker, ternyata banyak manfaat yang lain. Ternyata proteksi terhadap kardiovaskuler, pembuluh darah dan sebagainya. Dok, bagaimana dengan kandungan yang lain? Sama. Targetnya apa? Targetnya tubuh kita, bukan penyakitnya. Makanya kalimatnya adalah, kalau Bapak ingin masuk fakultas kedokteran, paham mengenai penyakit. Paham mengenai patofisiologi, perjalanan satu penyakit. Tapi hasilnya
Sekali lagi, hasilnya kita yang menentukan. Karena ada pilihan, mana kita akan menyelesaikannya. Lebih baik kita jadi keluarga besar Kingsat. Setuju? Setuju Pak Sony ya? Saya ingin lanjut lagi ke materi. Izin Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi nih sudah masuk. Nah, untuk yang hamil dan sebagainya, jawabannya pasti tahu. Apakah cocok untuk nisaker dan sebagainya. Ibu, Bapak, saya punya istri. Sekali lagi, istri hamil. Atau anak lah, keponakan lah hamil. Kira-kira mau nggak diuji cobakan untuk melihat keamanan satu produk? Apalagi satu obat yang diresepkan. Pasti tidak mau. Artinya adalah alasannya kenapa tidak boleh sih pada hamil? Kenapa catatannya tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh pada hamil? Karena tidak ada penelitian sisi keamanan. Wanita hamil yang diperlukan adalah, Bapak Ibu, wanita hamil yang diperlukan adalah di sampingnya harus ada suami. Di sampingnya harus ada suami, satu. Yang kedua, makanan yang sehat. Olahraga. Jaga, jaga tubuhnya karena tubuhnya sedang hamil, jaga tubuhnya sedang ada janin yang lucu, yang aduh luar biasa. Jadi kesehatannya dijaga, kebersihannya dijaga, minumnya dijaga dan sebagainya. Itu adalah wanita, bukan dengan nisaker lagi. Nisaker tidak dalam posisi hamil. Nisaker harus betul-betul kecuali, nah ini kecuali. Dok, saya hamil tapi punya permasalahan. Oke, saya akan bisa dampingi. Artinya kehati-hatian di sana. Dampingi, tidak boleh seorang diri untuk memutuskan itu. Baik, saya lanjut. Mungkin ini adalah sesi terakhir. Saya masuk lagi ke materi. Pak Sony, saya izin. Bagaimana dengan Dekalino? Maka pembelajaran yang sama, Bapak Ibu. Kita ngelihat lagi kandungan yang ada di Dekalino. Yang ada, yang tidak akan pernah ketemu di Gamatran. Atasi gejala saraf kejepit. Kalau di sini bicara asam urat, saraf kejepit. Sama, apa sih yang dirasakan? Sakit. Jadi fokus kita ada di sakit, nih. Fokus kita di sakit dan umumnya, nah ini kalimat kuncinya, umumnya sakit itu karena peradangan. Peradangan kronis, baik di tulang belakang kita, sehingga menjepit sarafnya. Bukan tulangnya yang menjepit sekali lagi, bukan tulangnya. Tapi bengkaknya, peradangannya, peradangan yang terus-terusan. Maka harus diselesaikan dengan Dekalino. Kenapa demikian? Karena kandungan. Mohon maaf, saya pegel dok, saya nyeri sendi dok, saya sholat saya tidak seperti normal lagi. Ayo konsumsikan Dekalino. Kenapa demikian? Karena di sana ada Moringa olivera, di sana ada daun kelor, di sana ada Hediotis corimbosa herba. Di sana ada apa? Sida rambifolia. Bapak Ibu coba belajar. Belajar supaya apa? Supaya masuk ke kita. Kenapa saya menyebutkan tidak nama nama umum di kitanya? Di sana ada Andrographis paniculata. Di sana ada Curcuma santorisa. Biasakan dengan itu Bapak Ibu. Supaya kita tidak punya kesulitan. Supaya kita terbiasa. Ingat loh, keluarga Kingsa bukan keluarga yang ece-ece. Keluarga yang wow. Saya katakan dari tadi aja, pertanyaan aja menjadi pembelajaran buat kita bareng-bareng. Daun kelor, Moringa olivera. Ternyata bisa menyelesaikan peradangan. Seluruh marker, seluruh parameter peradangan itu akan diperbaiki secara signifikan. Turun secara signifikan. Kalau peradangannya turun, maka sakitnya turun. Baik saraf kejepit, persendian, sakit apapun akibat peradangan. Ternyata kandungan bioaktifnya dahsyat. Baik dari daunnya, dari bijinya, dari semua bagian yang ada di dalam daun kelor atau di dalam pohon kelor, itu dahsyat. Sebagai anti peradangan. Bisa melindungi kita dari terjadinya sakit yang kronis. Apa yang ada di sana? Peradangan pada pencernaan, inflammatory bowel syndrome, artritis peradangan sendi, kardiovaskuler. Karena peradangan itu yang menyebabkan kerusakan. Antioksidan, kalau kombinasi dengan antioksidan yang lain, maka akan lebih dahsyat karena Bapak tahu antioksidan yang ada di daun kelor berapa? Tahu asam amino yang di dalam daun kelor seperti apa?
Tahu nutrisinya seperti apa. Daun kelor itu masuk dalam kategori superfood. Dan superfood ini dimasukkan ke Dekalino. Inilah yang harus kita renungkan bareng-bareng. Semua jenis antioksidan ada di dalam daun kelor. Antioksidan, anti kanker, anti inflammatory. Barusan Ibu Dea bertanyakan mengenai itu juga sama. Dok, ini gimana antara melastin dengan sehat wanita Nisa Care? Antioksidan di dalamnya. Artinya apa? Kandungan yang ada seperti yang tadi, dari bunganya, dari batangnya, dari bijinya, daunnya, akarnya, semua akan dapat. Kandungan ini lengkap dan akan memberikan arti ke semua. Antibakterinya, melindungi livernya, sehingga tidak akan berlebihan membuat asam urat, dan seterusnya. Antioksidan, menurunkan gula darah. Ini salah satu contoh yang akan kita dapatkan dari manfaat dari Moringa oleifera daun kelor. Bioaktifnya seperti apa, dok? Antiinflamasi. Ini satu daun, buah, dan seterusnya. Demikian juga dengan bijinya. Ini hasilnya, antibiotiknya, antitumornya, menghambat peradangan, antioksidan. Ini real, satu penelitian. Bukan dari orang lain, tapi satu penelitian para ahli di sana. Dipublikasikan di jurnal yang jelas, daun kelor. Nah, ini yang lebih menarik lagi kalimat ini. Bapak Ibu tolong perhatikan, ada miracle. Ada keajaiban di dalam daun kelor. Yang tidak mungkin didapatkan di tempat lain, di produk yang lain, ataupun di kandungan yang lain. Dan itu ada di Dekalino. Moringa oleifera untuk berbagai penyakit kronis. Coba merenung, kalimatnya ada di sini Bapak Ibu. Semua tertulis. Apa yang tidak didapatkan ada di dalam Moringa oleifera daun kelor. Sepat semua Bapak Ibu. Kemudian rumput mutiara. Hediotis corimbosa. Ternyata balik lagi menekan sitokin. Sitokin itu apa, dok? Sitokin ini adalah bahan untuk terjadinya peradangan. Maka rasa sakit, maka kerusakan jaringan itu di stop karena adanya Hediotis corimbosa atau rumput mutiara. Menekan lagi inflamasi. Sangat banyak sekali manfaat farmakologinya. Karena antioksidan yang kuat, dari flavonoidnya, dari kandungan yang lainnya, efek antioksidannya. Berarti efek antioksidan, berarti efek anti peradangannya. Imun sistem akan dimodulasi, akan diseimbangkan, akan bermanfaat buat autoimun. Dan itu digunakan secara tradisional. Sudah clear. Tidak ada keraguan lagi dengan Hediotis corimbosa atau rumput mutiara. Studi rumput mutiara yang dilakukan oleh ITB Bandung. Sama Bapak Ibu. Banyak sekali informasi farmakologi yang didapatkan oleh Hediotis corimbosa atau rumput mutiara. Ini kandungannya sedemikian luar biasa. Untuk apa ini? Tidak mungkin untuk sendi saja. Tidak mungkin untuk saraf kejepit saja. Berarti untuk tubuh kita. Dekalino. Bu, Bapak, teman-teman, saya pegel. Saya sakit. Itu bukan pegel di situ. Tapi itu adalah alarm tubuh kita lagi hampir sebentar lagi ambruk loh. Mohon maaf, kalimat saya akan lanjutkan. Sebentar lagi stroke loh. Gara-gara pegal. Sebentar lagi serangan jantung loh. Gara-gara sakit di satu titik. Itu alarm. Segera selesaikan dengan Dekalino. Karena ada Hediotis corimbosa atau rumput mutiara. Rumput mutiara lagi penelitian. Dari mana ini, dok? Penelitian IPB. Sekali lagi, menekan sitokin. Menekan tumor marker. Apa yang didapatkan? Kandungan seperti yang tadi. Pada daun kelor sedemikian luas. Dan apa yang manfaatnya? Maka seluruhnya akan kita dapat. Antiinflamasi berarti anti sakitnya. Antioksidasi berarti antioksidannya. Dan seterusnya, anti kankernya. Imun sistem. Memprotek fungsi otofaginya. Ini lagi puasa nih. Otofagi itu sangat sangat aktif ketika kita berpuasa. Dikombinasikan dengan Dekalino.
maka otofaginya akan sangat istimewa. Apa dok itu otofagi itu? Otofagi adalah sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha tidak mungkin ada salah, Maha besar, Maha benar. Memberikan kesempatan tubuh kita untuk melakukan otofagi, membunuh satu persatu sel yang rusak, membunuh satu persatu sel kista, kanker, tumor, menggantikan sel yang baru. Otofagi. Ini tidak akan bisa didapatkan kalau kita tidak mengkonsumsi Dekalino. Kemudian bagaimana dengan sida guri? Sida rambifolia. Enzim penghambat enzim. Apa yang dihambat enzimnya, dok? COX-1, COX-2. Apa itu COX, dok? Siklooksigenas. Untuk apa? Untuk terjadinya peradangan. Kalau ini tidak dihambat, COX-1, COX-2, maka terjadi peradangan. Dan sida guri, sida rambifolia itu menghambat enzim COX-1, COX-2. Menurunkan bengkak, menurunkan rasa sakit. Penelitiannya jelas. Pada saat luka, pada saat abses, pada terbakar, dan sebagainya. Anti peradangan pada sendi. Daya ketersediaan hayatinya, bioactivity-nya, bioavailability-nya, itu luar biasa. Untuk apa? Sebagai anti peradangan. Daya akan kandungan. Alkoidnya, alkaloidnya, flavonoidnya, steroidnya, semua memberikan satu kontribusi untuk apa? Untuk tubuh kita. Sida rambifolia, sida guri. Saya akan cari lagi penelitian yang lain, antiinflamasi, antikolinergik, sitotoksik untuk apa? Berarti kanker. Ini dahsyat Bapak Ibu. Saya melihat dari sini, anti malaria, infeksi pada saluran kemih kita, diabetes, rematik, berbagai kandungan yang lain, bahkan penyakit-penyakit pada saraf. Diselesaikan karena adanya spesies dari sida, sida rambifolia atau sida yang lain, antiinflamasi, anti diabetes dan seterusnya. Skupnya keren sebagai etnofarmakologi. Ini bangga sekali dengan Dekalino. Penelitian yang lain mengenai sida guri menghambat lagi enzim santin oksidase. Untuk apa ini, dok? Penghambatan terhadap santin oksidase menghambat pembentukan asam urat, Bapak Ibu, dari daun dan akarnya, sehingga akan menurunkan asam urat. Tidak, dengan obat. Menurunkan kadar asam urat, antiinflamasi, aktif komponennya nggak usah dibahas lagi, termasuk rambifolin yang ada di dalamnya. Efektivitasnya jelas. R-nya sudah dilihat per berat badan seperti apa. 50 mg per kilogram efektif untuk menurunkan asam urat. Sida rambifolia lagi. Wow. Kegemukan, asma, diabetes, kesehatan kulit, dan seterusnya. Lekore di dalamnya. Bahkan epilepsi, kelelahan, kita lagi puasa. Dekalino. Demikian juga ini. Menurunkan gula darah dan seterusnya Bapak Ibu. Ini tak terhingga kalau saya katakan manfaat yang ada di Dekalino tak terhingga, bukan sekedar antioksidan, viral, neuroprotektif, anti luka. Bagaimana dengan Sambiloto, Andrographis paniculata? Kardioprotektifnya dari apa nih dok? Dari ujungnya mungkin dari bunganya, anti kankernya, anti inflamasinya. Dari akarnya dok, anti fungal, anti diabetes. Dari daunnya dok, anti inflamasi, anti diabetes, anti racun, neuroprotektif. Dari batangnya, anti inflamasi, anti parasit, antibiotik. Luas Sambiloto, Andrographis paniculata, anti tumor, anti peradangan, dan seterusnya. Sambiloto lagi. Nah, ternyata bisa menurunkan asam urat Bapak Ibu. Ternyata anti gout, anti inflamasi. Ada yang namanya andrograpolin action. Untuk apa itu, dok? Balik lagi ke penghambatan terhadap peradangan. Untuk apa lagi, dok? Antioksidan. Melindungi liver. Terakhir, temulawak. Bapak Ibu, 5 komposisi. Terakhir, kurkuma santoriaceae.
kurkuminnya. Tadi sudah membahas kurkumin karena dari Santorice. Kita bicara ini kurkuma Santorice, kurkuma longa, kunyitnya, kurkuma yang lain. Dahsyat dengan kurkumin. Untuk apa, Dok? Memblokade inflamasi, menetralisir radikal bebas, berarti antioksidan, memanage penyakit sakit, memperbaiki otot kita. Kemudian balik lagi, dahsyat. Saya tidak akan sebutkan lagi nih santorizolnya yang ada di dalam kurkuma santorize temulawak. Antihiperlipidemik, hepatoprotektif, nephroprotektif, melindungi ginjal. Bisa nggak menurunkan asam urat? Ternyata dapat lagi. Untuk peradangannya, inflamasi. Menurunkan peradangan. Pengambatan enzim. Balik lagi nih. Pengambatan enzim COX-1, COX-2. Anti peradangan. Melindungi pencernaan lambung kita. Dan seterusnya. Menurunkan asam urat. Anti peradangan. Antioksidan. Nephroprotektif baru aja saya sebutkan. Melindungi fungsi hati. Bapak Ibu, lakukan yang orang lain tidak lakukan. Bapak Ibu, yang sakit harus segera sembuh. Wanita tidak boleh sakit. Kalau wanita sudah sakit, harus segera sembuh. Pikirkan baik-baik, dan saya akan memilih Kingsa. Kenapa Kingsa? Karena tradisional, karena alternatif. Ini payung hukum kita, memberikan kepastian hukum kita, Peraturan Pemerintah 103/2014, Undang-Undang Kesehatan kita sudah memasukkan pengobatan alternatif, Undang-Undang Kesehatan kita yang baru pasal 163-nya ditujukan ke kita. Diberikan kesempatan seluasnya untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan pelayanan tradisional. Terima kasih Bapak Ibu. Kita diskusi menarik bulan puasa, lanjutkan puasanya, perbanyak minum, pilih makanan yang sehat, tetap olahraga, jangan ada stres, pola tidur harus betul-betul diperbaiki hanya untuk 1 bulan, berarti tinggal beberapa hari ke belakang nanti setelah kita melewati hari ke-10. Ayo Bapak Ibu, kita betul-betul sudah jadi keluarga besar Kingsa. Terima kasih sekali lagi Pak Haji, Pak Haji Adan, Hari Setiawan, Bapak Ibu semua dari Sabang sampai Merauke, ini dahsyat. Kita selesaikan tarawih kita dan kita masuk di forum yang luar biasa. Pak Sony, saya kembalikan ke Pak Sony, ke Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Masya Allah. Tentunya yang pertama saya juga sebelum acara ini kita tutup, saya akan mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Dr. Setio. Ya, beliau adalah salah satu pakar kesehatan yang sangat setia mendampingi kita, keluarga besar Kingsa, ya, dengan pemaparan, dengan bahasa-bahasa yang dipilih oleh beliau, itu membuat kita yang notabene-nya tidak mengerti tentang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, kita makin paham, ya. Dan ini kalau disimpulkan Pak Dokter, saya rasa kita-kita ini sebagai peserta, termasuk saya, kalau harus duduk di dalam sebuah kampus mendengarkan penjelasan dari para dosen, ini saya rasa mungkin pemahamannya nggak sedetail seperti apa yang kita rasakan, ya. Saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga pun pasti sangat akan mengiyakan apa yang saya sampaikan, bahwa teman-teman bisa memahami apa yang Pak Dokter jelaskan, baik berupa manfaat, baik berupa keunggulan, bahkan apa-apa yang menjadi keluhan-keluhan dari yang sering dirasakan oleh masyarakat, ini dibahas betul-betul. Tidak cuma satu, contoh soal ya. Kalau kita ngebahas tentang masalah kurkuma, ya, Pak Dokter selalu mencarikan banyak sekali literatur ya atau redaksi ya yang kaitannya dengan kurkuma. Maka ini menjadi satu bentuk nilai tambah sekali lagi bahwa kita makin yakin makin ke sini bahwa ternyata untuk sehat itu mudah. Yang sakit harus sembuh. Lakukan hal yang orang lain tidak pernah lakukan, ya. Terutama yang paling penting adalah siapa yang akan menjadi testimoni dari bagus-bagusnya produk kita ini adalah kita dulu, ya.
Seperti itu. Dan terutama saya selalu mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang memiliki keluhan penyakit yang serius, maka teman-teman harus memiliki kurikulum untuk sehat. Ya, salah satunya teman-teman harus mulai merubah pola hidup. Ya, kebiasaan-kebiasaan jelek yang mengakibatkan saat ini Yes. menjadikan diri kita sakit. Pola makan harus dirubah, olahraganya harus ditingkatkan. Kalau olahraga Yes. nggak sempat, minimal berjemur. Ya, ini penting sekali. Hal-hal sepele yang selama ini kita kita tidak tidak hiraukan, ternyata akan menjadi penting di saat kita sudah mengalami kondisi sakit. Ya dok Ya. ya. Jadi maka teman-teman, ini bulan puasa, ini bulan yang penuh Yes. rahmat, ini Betul. juga bulan yang penuh berkah. Semua doa diijabah baik siang ataupun malam. Maka Yes. kenapa kita harus ragu ya bahwa Betul. apa-apa yang disediakan oleh King Sa ini insya Mhm. Allah akan bisa menjadi sumber wasilah solusi untuk kesehatan kita semuanya. Ya, Mhm. jadi masih ada waktu kurang lebih sekitar 10 menit dok. Ya, kita coba akan sedikit membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatbook ya. Mungkin ini juga bisa mewakili dari beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya, Kita akan saya kita akan coba saya udah simak. kita akan Saya coba udah lihat. lihat Pak Sony, saya udah lihat bagus Udah banget lihat ini ya, pertanyaannya. Saya udah lihat satu paru-paru. persatu. Saya Ya, mulai dari bawah saja nih, Stan. Ini dari mulai bawah saya sampaikan karena ada yang apa namanya sudah memberikan satu produk, tapi kemudian stop. Ini selalu saya ingatkan. Kenapa ini Bapak Ibu teman-teman sekalian, orientasi kita harus rubah. Pola kita harus dirubah Pak Sony, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi kalau dalam pola pikir kita sakit A diberikan produk A, kemudian kita punya asumsi selesai. Itu berarti paradigma kita sama dengan saya menulis resep untuk Bapak Ibu. Bukan. Produk Kingsa, pilihan Kingsa, produk yang sudah dikesan Kingsa, jangan ditempatkan seperti itu. Contoh, ini ya, saya akan langsung pada pertanyaannya. Kenapa ini harus saya sampaikan terlebih dahulu? Karena supaya bisa, apa namanya, mendapatkan satu pembelajaran dari asal pertanyaan ini. Karena langsung di stop. Produknya apa? Solusinya gimana? Ini dari Pak Suroso. Dok, mitra saya ngilu. Kemudian konsumsi gamatrat. Pusing. Kalau pada saat itu mendengarkan penjelasan dari Pak Hendra mengenai gamatrat, maka apa yang dikatakan sebagai healing crisis, detox, dan sebagainya, itu pasti didapat. Setuju ya? Jadi artinya apa dok? Kesalahan kita menempatkan produk gamatrat seperti halnya yang diresepkan oleh dokter. Dan yang bersangkutan juga menerima seperti itu. Artinya apa nantinya yang didapat? Cocok nggak ya untuk saya? Cocok nggak ya untuk saya? Maka terjadilah seperti ini. Yang manis, contoh sekarang saya langsung ke gamatratnya karena ini adalah satu pertanyaan yang manis yang harus kita siasati adalah di sini tertulis 3 kali sehari 2 kapsul. Ingat Bapak Ibu, ini bukan fakultas kedokteran. Kita tidak bisa menilai Pak Suroso, kita tidak bisa menilai di depan kita itu sakitnya seperti apa. Ini tulisannya anjuran, bukan dosis. Beda. TR, apalagi makanan, apalagi suplemen, itu anjuran, bukan dosis. Artinya ini fleksibilitasnya banyak. 3 kali sehari 2 kapsul. Bisa 1 kali 1, bisa 2 kali 1, bisa 3 kali 1, bisa bisa 3 kali 2, bisa 2 kali 2. Saya ingin Bapak Ibu supaya kita menghindarkan healing crisis, menghindarkan detox, menghilangkan kejadian ini dari awal. Jangan seperti 3 kali 2-nya. Maka tidak ada kesempatan kita untuk akhirnya di stop. Solusinya gimana? Ya sudah, karena ini sudah terjadi seperti itu, ulangi dari awal. Bila perlu kasus yang lain, karena ingat, yang diperlukan adalah kalau Pak Surosonya ada rasa eh, masalah di persendian, justru harus diselesaikan Pak Suroso dulu. Sehingga punya pengalaman, saya kalau konsumsi 1 kali 1 seperti apa.
Saya konsumsi 2 kali 1 seperti apa, 3 kali 1 seperti apa, 2 kali 2 seperti apa. Bila perlu sekaligus minum 2 kapsul, katakanlah 1 kali 2 kapsul, apa yang terjadi? Maka kita punya cerita. Demikian juga ke orang lain. Berhati-hati, eh, apa namanya, pakailah tangga, itu akan jauh lebih bagus. Kemudian pertanyaan berikutnya ini bagus dari Ibu atau apa? Rinlah Indonesia. Penderita autoimun yang gusi bengkak. Satu lagi penderita autoimun karena asam urat. Bapak Ibu, sekali lagi, yang diperbaiki itu ini sama dengan yang kasus dari Pak Suroso. Bukan ngilu persendian saja, yang diperbaiki itu tubuh. Untungnya Pak Soni selalu mengingatkan bagaimana olahraga, bagaimana berjemur, bagaimana makanan. Saya kalau disuruh nulis resep, resepnya bukan resep tertulisnya adalah Gamatra, tertulisnya adalah Sehat Wanita. Bukan. Itu yang terakhir. Resep saya adalah rubah pola kita. Termasuk mindset. Yang saya konsumsi ini bukan obat. Mungkin perlu waktu seminggu, mungkin perlu waktu 2 minggu, mungkin perlu waktu 3 minggu. Untuk menyelesaikan. Untuk dapatkan testimoni. Tapi berikutnya saya akan konsumsi terus. Dengan anjuran yang sesuai. Bisa 1 kali 1 dan seterusnya. Bagaimana dengan autoimun? Untung ini berbicara autoimun. Berarti ada gangguan dalam sistem pertahanannya. Sistem pertahanannya, Pak Sony, mungkin suatu saat kita bahas mengenai autoimun. Sistem pertahanan tubuhnya justru menyerang sistem lain dalam tubuhnya. Itu adalah autoimun. Kasus di sini yang diserang adalah pencernaannya. Sehingga gusinya, ususnya, sariawan terus-terusan. Bengkak terus-terusan. Yang tadi sama. Tidak selesai-selesai. Asam uratnya tinggi terus-terusan. Tubuhnya yang diperbaiki. Dok, produknya apa? Kalau dominannya dirasa sakit, maka kita akan masukkan Dekalino, akan masukkan Gamatra. Dok, bagaimana seperti apa? Kita ngikutin ke sana. Produknya berhubungan dengan apa yang disakit. Demikian juga dengan aspal. Demikian juga dengan produk lain. Kita mengikuti ke sana. Tapi ingat, pola pikir, doa kita, sujud kita, diperbaiki semuanya. Tidak ada satu usaha. Jangan mengandalkan satu usaha. Maka tidak akan pernah selesai, Bapak Ibu. Kemudian program hamil menggunakan produk apa, dok? Seorang wanitanya, wah ini yang manis. Tepuk tangan dulu dong buat siapa nih? Pak Irfan. Pak Irfan, terima kasih. Jadi pembelajaran buat kita di menit-menit terakhir. Ini sama kayak apa namanya? Injury time nih. Ini proses pembelajaran kita ada di sini. Dok, bagaimana dengan pengen hamil? Kita sudah punya sehat wanita, berarti ini ditujukan pada wanitanya. Kita punya produk Sakera untuk laki-lakinya. Hormon akan terbantu, sis akan terbantu, program berjalan. Tapi tidak sehat wanita pada wanitanya, pada istrinya, Sakera pada laki-lakinya. Bukan itu saja. Balik lagi ke yang tadi. Doa kita, minta kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Olahraganya dirutinkan, jalan kaki dirutinkan, berjemurnya dinikmati, sampai masuk manfaat daripada matahari, sinar mataharinya, panasnya masuk. Untung tadi Pak Sony selalu mengingatkan mengenai regenerasi dan regenerasi. Regenerasi itu berarti adalah stem cell. Bapak Ibu boleh saya ingatkan satu lagi, termasuk otofagi tadi saya mengingatkan. Stem cell itu bangkit kalau kita panas. Stem cell itu bangkit kalau kita kena cahaya matahari. Ayo, saya akan ngawal. Pak Irfan kalau ada kasus yang ingin hamil, saya akan kawal. Minggu pertama, minggu kedua, sampai 1 bulan. Nanti bulan berikutnya seperti apa. Kita kawal sampai terjadi kehamilan. Di samping medis kita lihat. Pemeriksaan kita lihat. Jangan ada infeksi. Jangan infeksi, jangan ada peradangan lain. Berarti nanti kombinasi dengan produk lain. Kita kawal semua. Ini yang harus kita siasati bareng-bareng. Terus apa lagi sekarang? Kuliahnya, wow, terima kasih Bang kuliahnya. Tadi sudah dibahas, setahu saya ini perbedaan sudah masuk Pak Sony. Kelihatannya yang sudah masuk semua. Gamatrat dikasih seru juga kalau di Kingsa. Kenapa Gamatrat harus dikombinasikan dengan Decanol kalau seseorang sakit sendi? Kenapa? Karena di Gamatrat tidak ada yang kandungan yang ada di Dekalino. Di Dekalino tidak ada gamat. Maka ketika kasus ini kita siasati bareng-bareng Bapak Ibu.
Apalagi saya minta, yuk yang sakit sendi, yang sakit lututnya jalan kaki yuk. Walaupun sakit, jalan tetap. Jalan 1 meter, 2 meter. Jalan 10 meter, jalan 100 meter. Sampai sakitnya terasa kemudian stop. Tapi besok lakukan lagi. Tapi nanti lakukan lagi. Yang sholatnya duduk, ayo lakukan, lakukan, lakukan. Sampai persendian itu balik. Gak mungkin yang namanya aktivitas regenerasi itu timbul dalam 1 2 hari. Kenapa kita berpuasa? Karena kita ingin membangkitkan regenerasi sel. Kita akan meningkatkan autofaginya, membersihkan keburukan-keburukan, termasuk keburukan-keburukan sel yang sakit, yang males, diperbaiki ketika kita puasa. Jadi Bapak Ibu, aduh udah 22.30 Pak Sony. Mohon maaf sekali lagi. Tapi sudah terbahas. Kalau untuk penyakit paru bagaimana? Sama. Ini dari ISV. Kita kombinasikan Bapak Ibu. Jangan berbicara satu produk. Lalu bagaimana pada anak-anak? Ini manis banget. Kita punya apa namanya? Produk yang lain. Bagaimana dengan ini manis kalimatnya. Kalimatnya adalah God. Kalau sudah bicara God berarti melindungi, termasuk melindungi anak kita. Nanti disampaikan sama Pak Sony. Produk kita panjang. Bagaimana dengan yang hipertensi? Nih, pertanyaan lagi dengan hipertensi. Tensinya sekian. Kita punya Yusifa dan seterusnya. Ayo, Bapak Ibu, waktu terbatas. Tapi saya gembira dengan pertanyaan ini. Pak Sony, saya serahkan Pak Sony karena sudah lewat 1 menit. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf. Silakan Pak Sony. Oke, Masya Allah luar biasa, Allahu Akbar. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini tentunya Alhamdulillah sangat seru sekali. Dan insya Allah semoga aja apa yang kita bahas pada malam hari ini itu semoga aja bermanfaat dan Allah ridhoi ya. Sehingga apa-apa yang menjadi kebutuhan kita terkait dengan knowledge produk serta manfaatnya ini bisa menjadi satu bentuk pembekalan buat kita. Tidak cuma sebatas bagaimana bisa mengetahui dan memahami tentang produk-produk Kingsa, tetapi juga Yes. kita akan menjadi orang yang lebih tampil percaya diri, ya. Percaya diri, kepercayaan kepada siapa? Kepercayaan kepada bahwa yang sakit harus sembuh, bahwa untuk sehat itu mudah, sekaligus kita mampu melakukan hal-hal yang tidak orang lain lakukan karena Yes. kita pengen sehat lebih cepat daripada orang lain. Kan begitu. Yes. Nah, yang pertama dan yang paling utama serta kita akhiri produk pada malam hari ini. Saya terima kasih banget Pak Dokter ya. Semua Sama-sama. pembahasannya teman-teman sangat puas ya. Dari kesabaran Pak Dokter menjelaskan, dari literatur, redaksi, dan pemilihan bahasa yang mudah untuk kami pahami. Semoga aja ini menjadi amal jariah buat Pak Dokter Setio, sekretaris Amin. keluarga. Amin. Sekaligus Amin. juga terima kasih juga kepada Bapak kita, yaitu owner dari King Sejahtera, Pak Haji Adnan Setiawan, yang telah memberikan loyalitasnya kepada kita semuanya, di samping Amin. memberikan wadah, tetapi juga selalu setia memberikan fasilitas untuk kita semuanya bisa belajar. Semoga aja apa yang kita bahas ini Allah catat sebagai pahala terbaik ya di bulan suci Ramadan ini ya. Amin. Sebelum Amin. acara ini akan saya tutup, izinkan saya memberikan satu bentuk pantun karena di Betul. awal tadi saya membukanya dengan pantun ya. Ya oke. Perhatikan teman-teman, aku sudah mulai belajar tentang pantun ini ya. Pergi ke pasar membeli mangga. Wah, yo, cakep. Tidak lupa beli jahe dan jamu. Sehat bersama produk-produk Kingsa, langkah sukses semakin maju. Wah. Yang kedua, yang terakhir, pagi hari minum air hangat tentunya. Yang paling asik ditambah madu, pasti terasa nikmat. Badan sehat, pikiran kuat, bisnis kisah makin melejit cepat. Ya, bersama King Sejahtera, mari kita tumbuhkan ekonomi menjadi orang yang kaya berkah. Dan yang kedua, kita juga tidak cuma sebatas sehat secara kantong, tapi kita juga sehat jiwa raga, sehat walafiat. Semoga aja kesehatan-kesehatan kita ini Allah bimbing untuk menjadi hamba-hamba Allah yang makin dekat dengan Allah, khususnya di bulan suci Ramadan. Saya Sony minta maaf kalau ada salah kekurangan ya. Pak Dokter Setio terima kasih, Pak Jadaris terima kasih, dan teman-teman semuanya terima kasih ya. Sehat terus, silahkan bisa istirahat, dan tentunya juga jangan lupa bangun sahur. Semoga kita besok bisa mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah yang Allah ridhai. Usiku wa nasibitukallah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu Waalaikumsalam berikutnya. warahmatullahi wabarakatuh.